Iya, terdengar, Rafli. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya mohon maaf tadi kendala jaringan. Sebelumnya saya izin menjelaskan tentang aplikasi PD Orde 1. Persamaan diferensial ialah salah satu cabang ilmu matematika yang banyak digunakan untuk menganalisis masalah-masalah dalam suatu fenomena alam. Persoalan yang terdapat pada fenomena alam ini dapat dimodelkan ke dalam bentuk aplikasi persamaan diferensial orde 1. Aplikasi dalam persamaan diferensial dapat ditemukan dalam bidang biologi, kimia, fisika, teknologi, ekonomi, demografi, dan lain sebagainya. Aplikasi persamaan diferensial merupakan alat untuk mengetahui kelakuan dan sifat-sifat solusi dari permasalahan yang akan dibahas. Nah, ini untuk penerapannya ada dalam bidang ilmu fisika, diambil dari masalah dalam mekanika. Nah, dalam hukum Newton 2 itu dikatakan bahwa F sama dengan M dikali A, di mana F itu gaya, lalu M itu massa, lalu dikali dengan A itu percepatan. Atau sigma F sama dengan M dikalikan dengan A, atau gaya sama dengan massa dikali percepatan. Analogi hukum Newton 2 ini dengan gaya berat, yaitu menjadi W sama dengan M dikali G, di mana W itu gaya berat sama dengan massa dikali dengan gravitasi. Lalu pada F pada hukum Newton 2 dipresentasikan dengan W, itu gaya berat, sehingga menjadi A sama dengan G atau percepatan itu sama dengan gravitasi. Dapat ditulis menjadi M dikali G sama dengan W, di mana massa dikalikan dengan gravitasi itu menjadi gaya berat, lalu M dikali A sama dengan F, massa dikali percepatan itu menjadi gaya, lalu M dikali dV per dt sama dengan F, itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu. Bisa dilihat di keterangan yang ada. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rafli yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Amelia. Kepada saudari Amelia, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan contoh yang pertama, yaitu benda dengan berat 8 Newton dijatuhkan dari suatu ketinggian tertentu yang berawal dari keadaan diam. Jika kecepatan benda jatuh dimisalkan dengan V dan kecepatan gravitasi bumi dimisalkan dengan G sama dengan 10 M per dt kuadrat, serta gaya gesek udara adalah negatif 2V. Maka tentukan persamaan ekspresi kecepatan V dan jarak X pada saat tertentu. Nah, di sini kita akan menjawabnya. Diketahui kan F1 sama dengan W, sama dengan 8 Newton gaya ke bawah, G-nya itu 10 M per dt kuadrat, F2-nya gaya gesek udara sama dengan negatif 2V, gaya ke atas. Slide selanjutnya. Maka kita di sini akan ambil dari analogi hukum Newton 2 dengan gaya berat didapati M dikali dV per dt sama dengan F1 ditambah F2. Nah, nilai M dapat diubah menjadi W per G dikali dV per dt sama dengan F1 ditambah F2. W-nya 8, G-nya 10, kita kalikan dengan dV per dt sama dengan F1-nya 8, F2-nya itu negatif 2V. Nah, maka di sini merupakan bentuk dari persamaan diferensial. Jadi, 8 per 10 dikali dV per dt sama dengan 8 dikurang 2V.
Maka kita dapat ubah persamaan di atas menjadi PD variabel terpisah. 8/10 dV sama dengan 8 dikurang 2V dikali dt. Maka di sini kita dapat pindah ruaskan, didapati hasilnya 1/8 dikurang 2V dV. Sama dengan 10/8 dt. Nah, di sini kita sudah menjadi bentuk variabel terpisah dengan variabel V dan variabel P. Karena benda berawal dari keadaan diam, maka V0 sama dengan 0 sebagai MNA atau masalah nilai awal, sehingga model PDB sekarang, PDB variabel terpisah, yakni 1/8 dikurangi 2V dV sama dengan 10/8 dt. Dengan nilai awal V0 sama dengan 0. Nah, jadi untuk solusi PDB variabel terpisah yaitu dengan mengintegralkan masing-masing bagiannya. Sehingga integral 1/8 dikurang 2V dV sama dengan integral 10/8 dt. Untuk penyelesaian yang 1/8 dikurang 2V dV dapat kita misalkan dengan yang di samping kotak ini. 8 dikurang 2V sama dengan W, turunan W terhadap V sama dengan negatif 2. dV sama dengan negatif setengah dW. Jadi nilai 8 dikurang 2V menjadi W. Jadi integral 1/W dikali negatif setengah dW. Karena ini ada konstantanya, dapat kita keluarkan menjadi negatif setengah dikali integral 1/W dW. Hasil dari pengintegralannya adalah sama dengan negatif 1/2 ln W ditambah C. Karena tadi persamaan kita ubah dalam bentuk atau kita misalkan dalam bentuk W, maka kita ganti W tadi ke dalam bentuk V lagi dengan memasukkan 8 dikurang 2V. Sehingga hasil dari integral 1/8 dikurang 2V dV adalah integral negatif setengah ln 8 dikurang 2V ditambah C. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Amelia yang telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Arista. Kepada saudari Arista, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi dari Amelia. Di sini ada integral 1/8 negatif 2V dV sama dengan integral 10/8 dt. Nah, hasil dari pengintegralan tersebut didapat negatif 1/2 ln 8 negatif 2V ditambah C1 sama dengan 10/8 T ditambah C2. Kemudian kedua ruas sama-sama kita kalikan dengan negatif 2, maka menjadi ln 8 negatif 2V sama dengan negatif 5/2T ditambah C3. Nah, untuk menghilangkan nilai N dan mendapatkan nilai V, maka kedua ruas kita eksponensialkan menjadi E pangkat ln 8 negatif 2V sama dengan E pangkat negatif 5/2T ditambah C3. Nah, bentuk ini kita pecah menjadi didapat 8 negatif 2V. Bentuk yang dipecahnya menjadi sama dengan E pangkat negatif 5/2T dikali
E pangkat C3. Nah, nilai dari E pangkat C3 ini berupa konstanta. Hasil eksponen E pangkat C3 juga nanti berupa konstanta sembarang. Sehingga 2V sama dengan 8 dikurang CE pangkat negatif 5 per 2T. Dan C merupakan hasil dari E pangkat C3. Menjadi V sama dengan 1 per 2 dikali 8 dikurang C dikali E pangkat negatif 5 per 2T. Nah, ini merupakan solusi umum dari PD variabel terpisah. Nah, untuk mencari solusi khususnya, tadi diberikan syarat yaitu nilai awal V0 sama dengan 0. Dengan V sama dengan 1 per 2, 8 dikurang C dikali E pangkat negatif 5 per 2T. Kita masukkan V0 sama dengan 0 menjadi 0 sama dengan 1 per 2, 8 dikurang C. Lalu didapat C sama dengan 4. Sehingga persamaan kecepatan V dalam T menjadi Vt sama dengan 4 dikurang 2 E pangkat negatif 5 per 2T. Selanjutnya, untuk menentukan persamaan jarak, maka ubah Vt ke dalam V sama dengan dV per dt. Sehingga model PDB sekarang adalah dx per dt sama dengan 4 dikurang 2 dikali E pangkat negatif 5 per 2T. Selanjutnya, maka persamaan atau ekspresi jarak X terhadap waktu atau T yaitu xt sama dengan 4T ditambah 4 per 5E pangkat negatif 5 per 2T ditambah C dengan X0 sama dengan 0. Xt sama dengan 4T ditambah 4 per 5E pangkat negatif 5 per 2T dikurang 4 per 5. Jadi solusi dari soal yang pertama yaitu didapat persamaan kecepatan atau V dalam T yaitu Vt sama dengan 4 dikurang 2 dikali E pangkat negatif 5 per 2T dan persamaan jarak X terhadap waktu yaitu Xt sama dengan 4T ditambah 4 per 5E pangkat negatif 5 per 2T dikurang 4 per 5. 4 per 5. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Arista yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya yang akan saya sendiri sampaikan, yaitu mengenai penerapan dalam bidang pemodelan suatu campuran bahan kimia. Perhatikan sebuah tabung dengan pipa pembuangan di bagian selimut tabung yang ditunjukkan oleh gambar di sampingnya. Nah, tabung tersebut akan diisi pasir atau air dengan jumlah air atau pasir pada kondisi tertentu, dinotasikan dengan Q. Perubahan yang terjadi pada Q terhadap waktu yang dinotasikan T, yang dibutuhkan ditunjukkan dengan dq per dt. Kemudian pada saat pasir atau air tersebut masuk ke dalam tabung dengan laju tertentu, yang dinyatakan dengan in, dan mencapai batas maksimum pipa pembuangan yang dinyatakan dengan out, maka dq per dt sama dengan in dikurang out, di mana laju masuk sama dengan laju keluar. Itu in sama dengan Kv sama dengan SR gram per liter, dan out sama dengan Q per K dikali V sama dengan QR per L gram per liter. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai contoh akan disampaikan oleh Saudara Naufal Lukman. Kepada Saudara Naufal, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini ada soal, yaitu sebuah tangki bermula-mula berisi air 200 liter larutan yang mengandung 100 gram garam.
Larutan lain yang mengandung garam dengan konsentrasi 1 gram per liter masuk ke dalam tangki dengan laju 4 liter per menit dan bercampur dengan sempurna. Kemudian, campuran itu diperkenankan keluar dengan laju 4 liter per menit. Dan yang ditanyakan, yang pertama, formulasikan masalah nilai tersebut, dan yang kedua, tentukan jumlah garam Ki setiap saat. Nah, kita tahu bahwa formula campurannya itu tadi sudah dijelaskan bahwa dq per dt sama dengan in kurang out. Nah, selanjutnya kita tuliskan terlebih dahulu data-data yang diketahui di soal. Yang pertama ada S. S itu adalah konsentrasi kandungan garam yang berada di larutan yang masuk, yaitu 1 gram per liter. Kemudian ada L. L itu adalah isi atau banyaknya air yang ada di tabung itu, yaitu 200 liter. Dan kemudian ada R. R ini adalah laju masuk dan keluarnya larutan dalam tabung, yaitu 4 liter per menit. Dan Q0 sama dengan 100. Nah, kemudian kita cari dulu in-nya, besar in-nya. In itu tadi sudah diketahui bahwa K dikali V. Nah, K ini adalah S gram per liter. S gram per liternya itu adalah 1 gram per liter. Dan V-nya itu adalah R liter per menit, yaitu 4 liter per menit. Maka menghasilkan 4 gram per liter. Kemudian out-nya yaitu Q per K dikali R liter per menit. Nah, maka menghasilkan Q per dt-nya itu adalah 4 dikurangi 4 Q per 200 sama dengan 4 kurang Q per 50 dengan Q0-nya itu 100. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Naufal Lukman yang telah menyampaikan materinya. Materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Saudari Devi. Kepada Devi, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi mengenai contoh soal dari aplikasi di bidang kimia. Soal kedua yaitu menyelesaikan PDB dengan mencari tahu nilai dari jumlah garam setiap saatnya. Nah, dengan menyelesaikan persamaan diferensial biasa ini, didapat ekspresi jumlah garam setiap saat. Didapat persamaan tadi, dq per dt sama dengan 4 dikurangi Q per 50 dengan masalah nilai awalnya adalah Q0 sama dengan 100. Nah, kedua ruas ini kita tambah dengan Q per 50, maka menjadi dq per dt ditambah Q per 50 sama dengan 4. Persamaan ini bisa kita ingat terhadap persamaan diferensial linear dengan persamaan dy per dx ditambah py sama dengan Q. Dengan p-nya 1 per 50 dan Q-nya sama dengan 4. Terdapat persamaan mu y sama dengan mu Q dengan faktor integrasi mu-nya sama dengan integral dari e pangkat p kali dt. Mu sama dengan integral dari e pangkat p dengan nilai p 1 per 50, maka integral dari e pangkat 1 per 50 dt. Hasil integral dari e pangkat 1 per 50 dt menghasilkan e pangkat 1 per 50 t. Mu y sama dengan integral dari mu Q. Nah, di mana y sama dengan Q kali t, maka mu Q-t sama dengan integral dari mu Q. Mu sudah didapat nilainya yaitu e pangkat 1 per 50 t, maka e pangkat 1 per 50 t dikali Q-t sama dengan integral dari e pangkat 1 per 50 t dikali 4, di mana 4 di sini adalah nilai dari Q yang didapat dari persamaan diferensial linear dikali dt. Selanjutnya, integral dari e pangkat 1 per 50 t dikali 4 dt adalah nilai 4 ini konstanta, maka kita keluarkan dari integral, simpan di sebelah paling kiri. Kemudian, integral dari e pangkat 1 per 50 t didapat 1 per 1 per 50 dikali e pangkat 1 per 50 t ditambah c. 1 per 1 per 50 bernilai 50, 50 dikali 4 bernilai 200, maka e pangkat 1 per 50 t Q-t sama dengan 200 dikali e pangkat 1 per 50 t ditambah c.
kedua ruas kita bagi dengan E pangkat 1 per 50T, maka kita sama dengan 200 dikali E pangkat 1 per 50T ditambah C per E pangkat 1 per 50T. Didapat nilai kita sama dengan 200 ditambah C per E pangkat 1 per 50T. Nilai pangkat apabila di posisi penyebut dan akan disimpan di posisi pembilang, pangkatnya bernilai negatif. Maka kita sama dengan 200 ditambah C dikali E pangkat negatif 1 per 50T. Karena tadi sudah disebutkan ada masalah nilai awal Q0 sama dengan 100, maka 100 sama dengan 200 ditambah C dikali E pangkat negatif 1 per 50 kali 0. E pangkat kali 0 hasilnya 1, maka kita tuliskan menjadi 100 sama dengan 200 tambah C, kedua ruas kita kurangi dengan 200, maka nilai C bernilai negatif 100. Substitusikan nilai C tersebut ke kita sama dengan 200 tambah C kali E pangkat negatif 1 per 50T, maka didapat kita sama dengan 200 dikurangi 100 dikali E pangkat negatif 1 per 50T. Jumlah garam setiap saat yaitu di mana kita sama dengan 200 dikurangi 100 dikali E pangkat negatif 1 per 50T. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Devi yang telah menyampaikan materinya. Pemaparan materi mengenai aplikasi persamaan diferensial orde 1 dalam berbagai bidang telah tersampaikan. Sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada teman-teman yang hendak bertanya. Silakan untuk mengirimkan chat pada room Zoom ini atau langsung saja on mic. Moderator boleh nggak izin mengoreksi? Ya, silakan, Ilman. Itu yang tadi share screen-nya boleh nggak ke slide yang contoh yang itu penerapan bidang suatu campuran. Terus ke depan lagi. Ke depan. Terus, nah yang ini. Ini kan Mio itu katanya integral dari E pangkat P dt, di mana P-nya itu 150. Berarti kan integral dari E pangkat 150 dt. Di sini kan harusnya bukannya hasilnya itu E pangkat 150 T, T-nya itu di bawah, bukan. Jadi bukan di pangkat atas, seperti itu bukan sih. Jadi kan karena itu kan E pangkat 150 itu kan dianggap konstan. Karena itu kan tidak punya variabel T. Jadi koreksi dari saya mungkin itu. Atau apabila ada yang bisa dijelaskan juga kenapa hasilnya seperti ini, boleh dijelaskan. Terima kasih.
Ya, baik. Terima kasih atas koreksinya dari Ilman. Sekali lagi terima kasih ya. Kepada teman-teman, silakan apabila ada yang menyampaikan pertanyaan ataupun mengkoreksi dari apa yang kelompok kami sampaikan, silakan untuk langsung saja on mic. Baik, silakan kepada Julfa Rizky Padilla untuk menyalakan saja mic-nya. Cek, ada suaranya nggak, moderator? Ya, suaranya terdengar. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Boleh di share screen terlebih dahulu PPT-nya. Di slide 9. Nah, itu kan ada kata selanjutnya untuk menentukan persamaan atau ekspresi jarak, maka ubah VTEC ke dalam V sama dengan dV per dt. Sedangkan yang ke bawahnya itu dx per dt. Apakah itu terdapat kesalahan atau memang seperti itu ya? Terima kasih. Moderator izin mengoreksi lagi. Ini yang kelihatan tadi, yang 0 sama dengan setengah dikali 8 dikurangi C ini kan berlaku ini ya, distributif. Berarti kan 4 dikurangi setengah C sama dengan 0. Terus setengah C-nya pindah ruas ke kiri, berarti kan setengah C sama dengan 4, berarti C-nya harusnya 8, guys. Mungkin itu. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Julfa terlebih dahulu. Mungkin kepada Julfa ya, moderator, mohon maaf izin langsung menjawab. Di V sama dengan dV per dt ini dari kami terdapat kesalahan. Terima kasih atas koreksinya. Yang harusnya di sini itu V sama dengan dx per dt, karena dx di sini kan ekspresi dari jarak ke di sini ya, ekspresi dari jarak ke waktu gitu. Jadi di
ubah VT ini ke dalam V sama dengan DX per DT. Terima kasih atas koreksinya, dan kepada Ilman pula, terima kasih atas koreksinya. Tadi yang pertama di slide ini ya, yang posisi T-nya itu sejajar dengan E, bukan di pangkat, dan itu memang benar, dari kami juga salah nulisan. Kemudian di bagian slide ini juga betul ya, ketika dihitung kembali nilai C-nya itu sama dengan 4 karena dilihat dari sifat distribusi. Terima kasih atas koreksinya, nanti kami koreksi kembali. Ya, terima kasih kepada Devi yang telah menjawab pertanyaan dari Jupa, serta terima kasih sekali lagi kepada Ilman yang telah memberikan koreksi pada hasil dari penyampaian materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Baik, kepada teman-teman, silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin mengkoreksi dari apa yang kelompok kami sampaikan tadi. Sekali lagi, silakan.